Shalom, selamat pagi sahabat Kuntum yang terkasih. Hari ini hari Rabu, tanggal 3 November 2021. Hari ini merupakan hari biasa, pekan biasa yang ke-31, dan warna liturginya pada hari ini adalah warna hijau. Adapun bacaan pada hari ini, yaitu bacaan pertama diambil dari Roma bab 13 ayat 8 sampai dengan 10. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 2, 4 sampai 5 dan 9. Sedangkan bait pengantar Injil diambil dari 1 Petrus 4 ayat 14. Dan bacaan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini. Diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini, dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai 33, kita bisa merasakan betapa kerasnya pengajaran yang Yesus Kristus berikan. Dalam Lukas 14 ayat 26, ia mengatakan demikian, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Apakah Yesus Kristus mengajak setiap orang untuk menjadi orang yang durhaka? Tentu tidak. Terasa sangat tidak masuk akal jika Yesus Kristus mengharuskan para murid dan pengikutnya untuk membenci keluarga, orang tua, bahkan anak-anaknya agar layak menjadi muridnya. Di sisi lain, mencintai orang tua dalam kitab-kitab kebijaksanaan adalah sebuah keutamaan yang harus dilakukan oleh setiap anak. Mencintai dan menghormati orang tua
bukan sekedar ajakan atau anjuran, tetapi itu merupakan sebuah perintah kewajiban supaya anak beroleh kebahagiaan. Demikian juga dengan mencintai istri, suami, dan anak-anak. Yesus Kristus menggunakan orang tua dan keluarga sebagai lambang atas apa yang paling dekat dengan kehidupan seseorang dan apa yang mungkin baginya paling patut mendapat cinta yang paling besar. Yesus Kristus paham betul bahwa cinta yang begitu melekat pada hal-hal duniawi akan menghambat perkembangan iman seseorang. Injil Lukas pada hari ini mengungkapkan bahwa barang siapa mencintai Yesus Kristus tidak lebih dari cintanya pada orang-orang yang paling dekat dengannya, belum layak menjadi murid Yesus. Inilah hal mendasar di mana Yesus Kristus menuntut para muridnya untuk mencintai Allah Tritunggal Maha Kudus secara total. Ini adalah sebuah pelajaran penting bagaimana cara kita berpikir guna membentuk relasi sebagai pribadi yang berkualitas, baik di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus maupun di hadapan sesama. Menjadi murid Yesus Kristus yang sejati menuntut untuk selalu mengasihinya lebih dari apapun, juga sekaligus siap menderita untuk terus mengikuti Dia. Beberapa kali Yesus Kristus bertemu dengan orang-orang yang mau mengikutinya, tetapi mereka setengah hati. Mereka tidak rela berkomitmen memberikan seluruh hidupnya kepada Yesus Kristus. Bahkan hati mereka belum bisa mengucapkan selamat tinggal kepada miliknya. Apakah itu keluarga? Sebagaimana kita lihat dalam Injil Lukas bab 9 ayat 59 sampai dengan 61, atau apakah itu hartanya? Kita bisa lihat dalam Injil Matius bab 19 ayat 21 sampai dengan 22. Dengan demikian, mengikuti Yesus Kristus dibutuhkan kesiapan, tekad, dan keputusan yang matang. Menjadi murid Yesus Kristus berarti harus sanggup memikul salib setiap hari dan mengikuti Dia. Lukas 14 ayat 27. Namun syarat ini tidak cukup bagi Yesus Kristus sebelum kita bisa melepaskan diri dari segala kepunyaan atau dari segala harta yang kita miliki. Lukas 14 ayat 33. Sebagaimana yang Yesus Kristus telah lakukan, Ia telah memberikan seluruh dirinya kepada kita. Dan Ia juga menghendaki agar kita memberikan seluruh hati kita untuk menjadi miliknya. Tanda bahwa kita muridnya adalah saat Dia berkuasa secara penuh dalam seluruh kehidupan kita. Mengikuti Yesus Kristus dan menjadi muridnya berarti mengatasi segala ikatan sanak keluarga dan kepentingan diri sendiri. Menjadi muridnya sama dengan menempuh hidup baru yang bisa jadi amat berlainan dengan yang biasa dijalani sebelumnya. Demikianlah setiap murid Yesus Kristus diharapkan mampu melepaskan diri dari segala keterikatan dan kelekatan duniawi, juga dalam hal harta milik. Sesungguhnya kita telah menjadi muridnya berkat baptisan kita dalam gereja Katolik. Semangat melepaskan diri dari segala keterikatan duniawi tentunya juga telah menjadi pilihan kita. Shalom, Allah Tritunggal Maha Kudus senantiasa memberkati kita selalu. Terima kasih.